نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik, Alhamdulillah adik-adik sekalian, kita dapat melanjutkan kembali perkuliahan kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ya Allah berikan keberkahan untuk kita semua dan kita memaksimalkan Ramadan ini sesuai yang kita harapkan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, adik-adik sekalian, pembahasan kita pada hari ini adalah tentang ijaz dan itnab, ya. Coba di cross check di RKS-nya apakah pembahasan musawah tidak termasuk, karena ini bukan 2 serangkai ya, tapi 3 serangkai. Kalau kita membahas tentang ijaz, bukan ijaz ya, beda ada sekalian. Iya, gunakan ain ya, i'jazun itu dari kata a'jaza, tu'jizu, i'jazan. Ya, artinya ad'afa au bimakna ad'afa yud'ifu ad'afan. Artinya melemahkan. Dan kata i'jaz itu erat kaitannya dengan pembahasan tentang kemukjizatan Al-Quran. Itu menggunakan ain. Sehingga transliterasinya menggunakan tanda petik 1. I'jaz menggunakan ain. Dan itu di luar pembahasan kita. Ya, kalau i'jaz menggunakan ain, maka itu masuk pembahasan kemukjizatan Al-Quran, di mana kita ketahui bahwa anasir kemukjizatan Al-Quran itu banyak. Ya, ada namanya al-i'jaz at-tashri'i, ada al-i'jaz al-balaghi, kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa, at-tashri'i dari sisi penetapan syariat, al-i'jaz al-ilmi, kemukjizatan Al-Quran dari sisi sains, al-i'jaz al-adadi, kemukjizatan Al-Quran dari sisi angka, ya. Al-i'jaz apalagi al-balaghi dari sisi sastra. Nah, itu bicara tentang kemukjizatan Al-Quran. Nah, pembahasan kita kali ini tidak ada kaitannya dengan kata i'jaz, ya. Meskipun ini bagian dari kemukjizatan Al-Quran dari sisi sastra, karena kita belajar balaghah, ya, sastra Al-Quran, balaghah Qur'ani. Tapi yang dimaksudkan dengan pembahasan kali ini adalah ijaz, ya, tidak menggunakan ain, tapi aujaza yujizu ijazan, au bimakna apa? Bimakna apa? Ikhtasara yakhtasiru ikhtisaran, au fi kalimatin ukhra, apalagi muradifnya, lakhasa yulakhisu talkhisan. Itu kata-kata yang semakna dengan kata ijaz. Nggak usah pakai tanda petik, ya, transliterasinya. Ijaz ay bimakna ikhtasara yakhtasiru ikhtisaran au lakhasa yulakhisu talkhisan. Artinya meringkas, ya, menyederhanakan, meringkas, menyederhanakan, membuat simple, tidak bertele-tele, to the point, itu pengertian ijaz. Hati-hati. Hunaka farqun kabirun bal azimun baina kalimat al-i'jaz wal ijaz. Ya, oke? Kemudian bisa dimengerti. Ya, baik. Coba kalau di RKS bagaimana? Musawah nggak ada, karena ini bukan 2 serangkai, tapi 3 serangkai. Tidak ada, Bapak. Cuma ada 2. Cuma ada ijaz sama itnab aja, Bapak. Oh ya sudah.
Ya, jadi ini sebenarnya pembahasan 3 serangkai ada sekalian. Kalau ketemu pembahasan tentang ijaz, pasti ada 2 temannya yang lain. Namanya apa? Musawah sama itnab. Ya, musawah sama itnab. Saya nggak tahu kenapa kok yang satu ditinggal. Mudah-mudahan nggak marah ya. Karena saya nggak ikut bikin silabusnya. Baik. Oke. Silahkan kelompok yang pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IAT 6A dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Ijaz dan Itnab. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Azkia Hoirunisa. Pada Azkia, dipersilahkan. Halo. Silahkan, Mbak. Oh ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dikumpulkan ya, Mbak ya. Transliterasinya, penulisannya. Iya, Pak. Definisi ijaz. Ijaz secara etimologi, ijaz ini merupakan masdar dari fi'il aujaza yujizu yang berarti meringkas. Sedangkan secara terminologi, al-ijazu huwa ta'diyatul ma'na bi aqalli min muta'arifil awsati ma'a bi aqallin min muta'arifil awsati ma'a wafa'iha bil ghardi. Yaitu itu al-ijaz kurang ya. Kurang alif. Iya, Pak, kurang alif. Ya. Iya. Yaitu artinya mengungkapkan suatu pesan bermakna luas dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang ringkas, namun tetap sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Adapun para ahli balaghah mendefinisikannya, ada 3 di sini ya. Yang pertama, menurut Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin mendefinisikan ijaz, yaitu al-ijazu jam'ul ma'ani al-mutakatsirah tahta al-lafdzil qalili ma'al ibanati wal ifsah. Kemudian dari artinya apa, Mbak? Artinya, bentar, Pak. Di makalah, Pak, gak dimasukin kayaknya. Sebentar. Al-ijaz utawi ijaz iku jam'ul ma'ani, ngumpulake pirang-pirang makna al-mutakatsirati kang akeh lafzi. Iya. Yang dalam gimana? Ya. Artinya, ijaz adalah mengumpulkan banyak makna pada lafaz yang sedikit beserta kejelasan dan kefasihan. Kemudian ada pengertian dari Hifni Nausif dan kawan-kawan mendefinisikan al-ijazu wa huwa ta'diyatul ma'na bi'ibaratin naqisah bi'ibaratin naqisatin anhu ma'a wafa'iha bil ghardi. Yaitu ijaz adalah menyampaikan suatu makna atau maksud dengan ungkapan yang singkat, namun maksud yang dituju tersampaikan. Yang terakhir ada dari Ar-Razi mengemukakan ijaz yaitu al-ibarati anil ghardi maaf Pak. Al-ibaratu anil ghardi bi aqallin ma yumkinu. Maaf ya di sini ada salah ketik. Ma yumkinu minal huruf. Aqallima. Oh ya Pak. Al-ibaratu anil ghardi bi aqallima yumkinu minal hurufi min ghairi ikhlal. Yaitu ijaz adalah mengungkapkan suatu maksud menggunakan huruf atau lafaz sesingkat mungkin tanpa adanya kekurangan atau maksud yang disampaikan. Sebelum ke macam-macam ijaz,
Silakan kelompok B. Ini cukup lengkap ya. Ziad suka yang begini nih ya. Mengumpulkan sekian banyak ta'rifat, definisi yang berbeda-beda. Ya. Nah, ini bagian dari pengayaan materi. Ya. Idealnya setiap ta'rif itu setidaknya ya lebih dari 2 untuk pengayaan, perbandingan, dan seterusnya. Ya, silakan dari kelompok B. Jadi pengertiannya apa, transliterasinya sudah betul. Tadi kelompok A salah dalam menulis transliterasi dengan menggunakan tanda petik 1 ya. Nah, ini enggak ada ya, sudah betul. Ijaz. Oke, silakan. Baik, saya akan melanjutkan dari IAT 6B. Yang pertama yaitu pengertian ijaz. Secara etimologi, kata ijaz merupakan bentuk isi masdar dari fi'il aujaza yang berarti meringkas. Secara terminologi, ijaz adalah mengumpulkan makna yang banyak dengan menggunakan lafadz yang sedikit, akan tetapi tetap jelas dan sesuai dengan maksud pengungkapannya. Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin mendefinisikan ijaz adalah mengumpulkan banyak makna pada lafadz yang sedikit beserta kejelasan dan kefasihan. Dapat disimpulkan bahwa ijaz adalah mengutarakan maksud tertentu kepada lawan bicara menggunakan ungkapan singkat, jelas, dan fasih, namun mengandung banyak makna tanpa mengurangi maksud pengungkapannya. Ya, oke, ini minimalis banget ya. Dari Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin. Mustafa Amin, Jawahirul Balaghah saja. Oke, baik. Sebelum ke macam-macam ijaz, kita simak dulu dari kelas C. Mana coba ta'rifnya? Baik, dari kelas C, pengertian ijaz. Ijaz secara etimologi adalah masdar daripada fi'il aujaza, ijaz, yang berarti meringkas. Sedangkan secara terminologi, para ahli balaghah berbeda-beda dalam mengemukakan pengertian ijaz. Meskipun istilah-istilah yang mereka kemukakan tidak sama, namun apa yang dimaksudkan tetap semakna. Nah, menurut para ahli diantaranya yaitu Ali Al-Jarim, ijaz adalah mengumpulkan banyak makna. Bacanya yang betul, Mbak. Ya, bacanya yang betul, I-nya panjang. Ijaz, bukan ijaz. Ijaz. Ya. Ijaz adalah mengumpulkan banyak makna pada lafaz yang sedikit beserta kejelasan dan kefasihan. Menurut Hifni Nasif, ijaz adalah menyampaikan suatu makna atau maksud dengan ungkapan yang singkat, namun maksud yang dituju tersampaikan. Menurut Ar-Razi, ijaz adalah mengungkapkan suatu maksud menggunakan huruf atau lafaz sesingkat mungkin tanpa adanya kekurangan atau maksud yang disampaikan. Dan menurut Ibnu Sina, ijaz adalah makna yang melebihi lafaz, yaitu lafaz ringkas yang mengandung banyak makna dengan sekilas isyarat. Ya, ini judulnya baiknya diganti para mufassir. Ijaz menurut para mufassir. Ya. Ya, baik, Pak. Bukan para ahli. Kalau ahli adalah fan dalam bidang balaghah yang kita sedang pelajari. Nah, tadi yang dikutip oleh Mbak itu ada siapa? Razi, kemudian siapa lagi tadi? Ibnu Sina. Ibnu Sina, ya. Oke, berdasarkan seluruh definisi para mufassir di atas mengenai ijaz, dapat disimpulkan bahwa ijaz adalah mengutarakan maksud tertentu kepada lawan bicara menggunakan ungkapan singkat namun mengandung banyak makna tanpa mengurangi makna yang dimaksud. Ya, udah, Pak. Oke, baik. Silahkan disampaikan macam-macam ijaz, mulai dari kelas C, B, lalu A.
Ya, lanjut macam-macam ijaz. Ada ijaz qisar, yakni adalah ungkapan singkat yang mengandung ijaz terbagi menjadi dua, yaitu ijaz qisar dan ijaz hazaf. Ijaz qisar adalah ungkapan singkat yang mengandung banyak makna tanpa ada yang disembunyikan, berupa isim, huruf, atau jumlah. Dan ijaz hazaf adalah disembunyikannya sebuah kata ataupun kalimat atau bahkan dalam jumlah yang lebih banyak bersamaan dengan qarinah yang menjelaskan daripada suatu kata ataupun kalimat yang disembunyikan tadi. Contoh ijaz qisar. Bismillahirrahmanirrahim. Qisar atau qasar ya, dua-duanya sama. Oke. Qala ta'ala walakum fil qisasi hayah, yang artinya dan pada kisos itu terdapat kehidupan bagi kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Contoh pada ayat di atas adalah ungkapan yang ringkas namun serat makna. Maknanya melebihi lafaz. Dan maksud pada ayat tersebut adalah jika seseorang yang ingin membunuh mengetahui bahwa setelah membunuh orang lain, ia juga akan dibunuh balasan atas perbuatannya. Maka ia enggan untuk membunuh orang lain yang ingin ia bunuh, sehingga kedua-duanya selamat daripada pembunuhan. Iya, baik, sebentar, Mbak. Ya, Pak. Oh, ini contoh ijaz. Oke, silakan dilanjutkan, masih penjelasan contoh tadi. Ya, lanjut. Dalam hal ini, apabila kisos dilaksanakan, maka orang-orang yang melihat dan mengetahui akan balasan yang diterima oleh si pembunuh adalah hukuman mati. Maka orang-orang akan berpikir ratusan kali jika ingin melampiaskan niatnya untuk membunuh seseorang. Sehingga dengan adanya kisos ini, maka amanlah banyak nyawa dan tentramlah kehidupan pada masyarakat. Maka ketentraman inilah yang dimaksud dengan kehidupan dari ayat yang ringkas tersebut. Ya, ada yang tahu nggak? Dari sekitar 100 orang ini, satu ayat Al-Quran yang menjelaskan walakum fil qisasi hayat. Ya, saya ulang. Ada satu ayat Al-Quran yang menjelaskan ayat ini walakum fil qisasi hayat ya ulil albabi la'allakum tattaquna wa ta'qilun. La'allakum walakum fil qisasi hayat ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Ada satu ayat Al-Quran lainnya, ini bicara munasabah, yang menjelaskan tentang ayat ini. Ayo, siapa yang tahu? Ya, Mbak? Di jurusan tafsir loh ya. Semester berapa nih? Jurusan IAT nih, Mbak. Ayo, siapa yang tahu? Ada yang mau mencoba menjawab? Ada satu ayat Al-Quran yang menjelaskan ayat ini. Walakum fil qisasi hayat. Pertanyaan yang pertama, soal munasabah. Pertanyaan yang kedua, Mbak. Ada nggak yang bisa memberi contoh kalau dalam hadis? Contohnya apa? Ijaz itu. Ijaz itu kan istilah balaghah. Kalau dalam istilah studi hadis apa namanya? Oke, saya kasih clue. Nabi itu mendapatkan satu sebutan untuk atau dalam kapasitas beliau yang sangat piawai untuk bisa menyingkat satu atau sebuah narasi. Apa julukan beliau, Nabi itu? Kalau kita belajar sirah atau belajar hadis, apa istilahnya, Mbak? Pemakalah?
Atau yang lain? 100 orang loh ini. Kita nggak ada yang tahu. Halo? Krik, krik, krik. Krik sekali nih. Apa, Mbak? Apa julukan Nabi berkenaan dengan kemampuan beliau dalam mengikat sebuah narasi? Apa, ayo? Julukan beliau adalah Jawami'ul Kalim. Apa? Dedek? Jauh. Ya, Jawami'ul Kalim. Artinya beliau punya kemampuan untuk apa? Melakukan ijaz dari sebuah narasi yang panjang. Contohnya apa? Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh satu-satunya sahabat, ya, satu orang sahabat, kategori hadis gharib, ya, diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Umar ibn Khattab apa? Tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, menurut para fuqaha bahwa hadis ini bicara tentang sepertiga, ya, atau bahkan setengah dari syariat Islam secara keseluruhan. Baik, itu merupakan contoh jawami'ul kalim atau ijaz qasr dalam studi balaghah yang menegaskan bahwa Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW juga dibekali kemampuan oleh Allah untuk bisa melakukan atau mempraktekkan, mengaplikasikan kaidah-kaidah kebahasaan balaghah pun tanpa proses pelajaran. Ya. Nah, kembali kepada pertanyaan yang pertama, siapa yang tahu satu ayat aja, meskipun ya ayat yang bicara tentang qisas itu berbilang ya, banyak sekali. Namun untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat yang singkat ini, yang merupakan contoh ijaz qasr atau qisar, itu ada satu ayat yang sangat representatif. Apa ayat tersebut? Nggak ada jawaban? Oke. Saya kasih clue. Min ajli dzalik. Apa terusannya? Min ajli dzalik ala basu'i innahu ma la nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Terus? Ya. Terus kan? ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا Minhum بعد ba'da fil ardi. فأولئك هم Tuh, kok beda itu? ذلك Musrifun. Ya. Nah, itu ayat yang menjelaskan ayat ini, Mbak, ya. Bahkan makna atau substansi dari ayat tersebut ajli dzalik itu menjadi viral ya di daerah Eropa dan Barat ya, diterjemah ke dalam bahasa Inggris dan kemudian ditempel di poster-poster di pinggir jalan bahwa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa ibarat membunuh banyak jiwa. Demikian juga barang siapa yang mempertahankan, memberi kesempatan hidup satu jiwa, maka faka'annama ahyan nasa jami'a. Baik, itu versi panjangnya. Versi itnabnya. Oke, baik. Lanjut, Pak. Ya baik Bapak.
Tolong next. Ya, next. Lanjut contoh ijaz hadzaf. Yang pertama, contoh ijaz yang menyembunyikan suatu huruf dalam Quran surat Yusuf ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haraban aw takuna minal halikin. Menurut para ahli balaghah, pada ayat tersebut terdapat suatu huruf yang dibuang, yaitu huruf nafi la, al, yang mana asal ayat tersebut adalah qalu at-tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haraban. Sebentar, tolong di cross check, Mbak. Ya, Mbak ngutip dari mana ini? Ini yang benar yang dibuang la nafi atau al ta'rif. Itu Pak. berbeda. Ayo, yang benar yang mana? Iya Pak, di jurnalnya saya juga agak bingung Pak, karena di jurnalnya gini. Ya, kalau huruf nafi la, ya tulisannya jangan al dong, ya. Nah, itu. Ya, la, yang mana asal ayat tersebut adalah qalu la tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haraban aw takuna minal halikin. Ya, yang betul adalah nafi la, bukan al, Mbak. Iya Pak. Qalu la tallahi. Ya. Baik Oke. Pak. Ya, lanjut. Lanjut, contoh yang kedua yaitu contoh ijaz yang menyembunyikan suatu kata dalam Quran surat Yusuf ayat 82. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ayra allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Menurut para ahli balaghah, pada ayat tersebut terdapat suatu kata yang disembunyikan yaitu ahlu, yang mana ia adalah mudhof daripada mudhof ilaihnya yaitu al-qaryah. Yang mana asal ayatnya adalah was'alu ahlul qaryah. Was'al ahlul qaryah. Was'al ahlul qaryah. Oh, ahla. Ya, Pak. Ya. Nah, kalau Mbak baca terpisah was'ali, ya, nanti mukhatabnya berubah jadi muannats. Ya. Kenapa di ayat was'ali, ya itu aturan, ya, apa? Aturan apa itu? Aturan? Mudhof ilaih. Bukan itu yang saya maksudkan. Itu aturan dari iltiqa'us sakinain. Kedua huruf mati yang ketemu. Ya, was'al. Maka huruf yang pertama diberi harakat kasrah. Was'alil qaryah. Oke. Ya, lanjut. Contoh ijaz. Contoh ijaz yang ketiga, ijaz hadzaf, contoh ijaz yang menyembunyikan kalimat. Contohnya dalam Quran surat Fatir ayat 4. Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ilallahi turja'ul umur. Berdasarkan pendapat para ahli balaghah, pada ayat tersebut terdapat sebuah kalimat yang disembunyikan, yaitu wasbir fata'sa, yang mana asal ayat tersebut adalah wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika wasbir fata'sa wa ilallahi turja'ul umur. Lanjut. Contoh ijaz yang menyembunyikan banyak kalimat terdapat pada Quran surat Al-Qasas ayat 24. Fasaqalahuma tsumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Menurut para ahli balaghah, dalam ayat tersebut terdapat banyak kalimat yang disembunyikan, yaitu fadahabata ila abihima wa qasata alaihima kana min amri Musa, yang mana pada asalnya bunyi ayat tersebut adalah fasaqalahuma tsumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir fahadabata
فهدبتا إلى أبيهما وقصتا عليه ما كان من أمر موسى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك. Yaitu Pak contoh-contoh dari Ya, baik. Oke. Ya. Silakan berikutnya kelas B. Baik, untuk selanjutnya yaitu macam-macam ijaz dan contohnya. Yang pertama ada ijaz qasar, yaitu ad-dalalatu 'alal ma'ani al-qasirah bi alfadhi qalilah Di alfadhin. bi alfadhin qalilah ay tatminal ibaratil qalilatil qasirah ma'ani kathirah غزيرة دون أن يكون في تركيبها لفظ محذوف تراكيبها دون أن يكون في تراكيبها أن يكون دون أن يكون في تراكيبها تراكيب جمع dari terkib أن يكون في تراكيبها لفظ محذوف لفظ محذوف ya. Ijaz qasar adalah ungkapan yang menunjukkan makna banyak dengan menggunakan lafaz yang pendek, atau ungkapan-ungkapan pendek yang menyimpan makna yang banyak tanpa ada pengurangan sedikit pun dari lafadznya. Ya, tadi bacanya yang benar, Mbak, ya. Tabminul ibaratil qalilatil qasirati ma'aniya kathiratan ghaziratan. Ya, itu yang betul. Baik, Bapak. Baik, lanjut. Untuk contohnya terdapat di dalam Quran surah Mbak Faiza lagi Al-An'am. ada di mana, Mbak? Lagi ada di masjid. Di rumah, Bapak. Lagi lamaran. banyak. Hah? Lagi ada acara? Iya, di bawah banyak itu keluarga. Oh ya. Ya, silakan. Contohnya terdapat di dalam Quran surah Al-An'am ayat 82 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surah Al-An'am ayat 82. Tuturan yang termaksud adalah kalimat ulaika lahumul amnu. Mereka itulah yang mendapat keamanan. Lafaz al-amnu yang berarti keamanan mempunyai kandungan makna yang sangat luas sekali. Termasuk di dalamnya rasa aman atau keamanan terhadap apa yang dicintai, juga keamanan dan terhindar dari perbuatan jelek yang tidak disukai. Dengan demikian dapat dikemukakan kalimat ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang mendapat keamanan. Pendek tuturannya namun mempunyai makna yang luas, jauh lebih luas dari tuturannya. Ya, silakan lanjut. Selanjutnya ada ijaz haz at-ta'biri anil ma'anil katsira. Tadi dibesarkan, Mbak. Ya. Ya. Silakan dibaca. Selanjutnya ada ijaz haz Haduf. hazf. Ya, apa pedoman transliterasinya bukan begini tulisannya, Mbak, ya. Haduf tanpa K.
Nah, jadi pakai H, ya. H-A-D-Z, ya. F, hadf. Selanjutnya ijaz hazf at-ta'biri anil ma'anil At-ta'biru. at-ta'biru anil ma'anil katsirah fi ibaratil qalilah. Fi ibaratin. Ini kan pengulangan ini tadi. Sudah dibaca. Fi perhatikan ya. Ada harakatnya. Fi ibaratin qalilatin. Fi ibaratin qalilatin wa dzalika bihadzfi syai'in minal tarkibi ma'a adamil ikhlali bitilkal ma'ani. Ya, ini pernyataan ta'rifnya agak sedikit berbeda ya. Sesudah kata fi ibaratin qalilatin. Ya, wa dzalika bihadzfi syai'in min at-tarkib ma'a adamil ikhlali bitilkal ma'ani. Oke, silakan. Ijaz hazf adalah ungkapan yang mengandung makna banyak dengan menggunakan tuturan yang pendek. Dan demikian itu karena adanya pengurangan bagian dari susunan tarkibnya, namun tidak mengurangi keutuhan makna sedikit pun. Contohnya, yang pertama ada hazfu juzi al-kalimah. Contohnya ada di Quran Surah Maryam ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basyaru wa lam aku baghiyya. Tuturan yang termasuk ijaz dalam ayat tersebut adalah kalimat walam aku baghiyya. Lafaz ini merupakan ijaz hazf, yaitu dengan membuang huruf nun pada akun yang asal redaksinya adalah walam akun baghiyya. Pembuangan Ya, atau bisa disebut juz'ul hadf, juz'ul kalimah ini dengan i'jaz harf. Ya. I'jaz harf dalam versi literatur yang lain. Ya. Hazf, ijaz hazf tapi yang harfi. Atau juz'il kalimah. Sama aja. Silakan. Ya, selanjutnya ada hazfu al-kalimah. Contohnya ada di Quran Surat Yusuf ayat 82. Ini tadi sudah disampaikan ya. Iya, Pak. Oke, skip. Sama tadi. Oh, udah ini aja. Yang jumlahnya, yang kalimahnya ada di itu, di makalah. Oh, gitu. Ya, baiknya semua dimuat contohnya semua ya, Mbak. Dari yang Mbak sebutkan macam-macamnya di sini ya. Hadaf mudhaf ilaih, hadf mausuf, hadf sifat, hadf qasam, hadf syarat ya, hadf jawab syarat, hadf jawab istifham, hadf jumlah, hadf aktsar min al-jumlah ya. Itu diutarakan semuanya. Oke, silahkan lanjut, Mbak. Nanti diperbaiki. Seperti kelas sebelumnya. Oke, Mbak. Iya, Pak. Berikutnya. Ini ada definisi Arabnya, tapi ada di makalah. Di sini nggak disebutin. Boleh disebutin atau gimana, Pak? Apa itu? Definisi definisi. Ya, Iya. definisi itu harus masuk di presentasi, Mbak ya. Iya, Pak. Baru contoh gitu ya. Setiap definisi itu harus masuk presentasi. Iya. Ya, silakan nanti Disampaikan ya, Pak, berarti. Ya, silakan. Ijaz terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama ijaz qisar, yaitu sebentar. Kenapa harus qisar, Mbak? Tulisan Mbak ini qasar sama aja. Qasar. Ya, qasar, ijaz qasar. Sebentar. Yang ijaz qasar definisinya ma tazidu fihil ma'ani alal alfadhi
wal ibarati qasirati ma'ani katsirah min ghairi hadzfi. Yaitu susunan kalimat yang isi kandungan Ya, maknanya Mbak, bacanya tadi salah. Ya. Mbak, diulang lagi, Mbak. ma tazidu fihil ma'ani alal alfazi wal ibarati Wal ibaratu. Oh, balik lagi ya, Pak. Wal ibaratu qasirat wal ibaratu qasiratun ma'ani katsiratun min ghairi hazfin. Ya, nggak apa-apa. Ya, susunan kalimat yang isi kandungan maknanya melebihi lafadznya. Artinya, kata-kata yang dipergunakan lebih ringkas daripada isi kandungan makna yang sangat banyak tanpa ada sesuatu yang dibuang. Contohnya sama kayak kelas C ya tadi, Pak. Ya, skip kalau sama, Mbak. Ya. Kemudian yang kedua itu ada ijaz hazf. Definisinya ijazun hazfu yakunu bihazfi kalimatin au jumlatin au aktsari ma'a qarinatin tu'ayyinul mahzufi. Ijaz hazf adalah disembunyikannya sebuah kata ataupun kalimat atau bahkan dalam jumlah yang lebih banyak bersamaan dengan qarinah yang menjelaskan daripada suatu kata ataupun kalimat yang disembunyikan. Ya, itu tadi bacanya salah juga, Mbak, ya. Coba diulang. Ya, Pak. Ijazun hazfu. Ijazu hazfin. Ijazu hazfin yakunu bihazfi kalimatin au jumlatin au aktsari ma'a qarinatin. Au aktsara ma'a qarinatin tu'ayyinu atau ta'yinu, Pak? Ya. Tu'ayyinu. Tu'ayyinu ya, Pak. Tu'ayyinu mahzufi. Tu'ayyinu Mahzufi. Tu'ayyinul mahzufi. mahdufa. Oh, tu'ayyinul mahzufa. Ya. Oke. Ya, lanjut, Mbak. Contohnya juga sama ya? Ya, contohnya juga sama, Pak. Ya, ini tolong dibetulkan, Pak, tulisannya. Kalau Al-Quran tolong bisa di cross check lagi. Iya, Pak. Dilihat beberapa kali, jangan sampai salah. Ya. Nah, ini IAT ya, Mbak, ya. Ini nggak boleh salah menulis ayat. Ya, tadi seperti yang Pak Ziyad utarakan. Ya. Jadi, dan ini penting untuk saya utarakan. Jadi, tadi bukan al ya, bukan al-ta'rif yang dibuang dalam ayat qalu tallahi tafta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haradan atau takuna minal halikin. Itu yang dibuang bukan al-ta'rif tapi la an-nafiyah. Qalu la tallahi. Ini jawaban saudara-saudari saudara Yusuf. Ya, qalu la, ya tidak benar itu. Tallahi, lalu mereka bersumpah. Oke, lanjut. Ya, Mbak, lanjut. Ya, silakan. Langsung itnab, bagian itnab. Sama semuanya contohnya. Bagaimana, Pak? Oh iya, contohnya iya, Pak, sama ya. kayak kelas C. Ya, tolong bisa di cross check lagi, Mbak, ya, diplototin lagi. Ini tulisannya banyak yang salah Arabnya. Baik, Pak. Utamanya Al-Quran, gitu jangan sampai salah ya. Baik. Nah, meskipun contohnya sama nggak apa-apa, tapi kalau sampai salah jangan. Ya. Nah, salah satu contoh hadaf, ijaz hadaf, bentuknya kalimah itu adalah misalnya, kenapa Pak Ziyad utarakan ini? Karena banyak yang salah paham atau salah memahami ayat ini ya. Misalnya di awal juz 1, di awal juz 21 surat Al-Ankabut, tapi memakai
standar mushaf 18 baris. Nah, itu awal ayatnya. Kalau di standar Saudi itu awal juz 1 wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Kalau 18 baris awal ayatnya juz 21 utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Perintah di awal ayat ini apa? Utslu ma uhiya ilaika. Baca Al-Qur'an. Wa aqimis shalah, dan dirikan salat. Tapi yang terakhir yang disebut cuma salat saja. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu ada yang dibuang sesungguhnya, yang juga tidak kalah penting dari salat untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam salat, value atau nilai yang ada dalam salat yang dikatakan pada ayat tersebut tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, karena ini kontradiksi dengan realitas. Banyak sekali orang sholat tapi maling. Banyak orang sholat tapi tetap membunuh, tetap minuman keras, tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Tentu ini kontradiksi dengan makna dan kandungan ayat. Mana buktinya? Kalau sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar bagi pelakunya. Ini sesungguhnya ada satu hal lagi yang belum dilakukan oleh para musallin, yaitu apa? Tilawatul Quran. Inna tilawatul Quran wa iqamas salati tanhani 'anil fahsya'i wal munkar. Itu Mbak ya. Oke. Jadi pembahasan tentang qasar ini sangat penting ya, dan tidak akan terpisahkan dari proses memahami, menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Karena ini sangat krusial ya. Tanpa mengetahui pembahasan ini, maka kita akan gagal paham terhadap makna dan kandungan Al-Quran. Baik, lanjut Mbak. Silahkan, Ketnab. Baik, oleh saya sendiri, definisi itnab. Secara terminologi, itnab merupakan masdar yang berasal dari kata atnaba yutnibu, yang berarti memanjangkan atau memperbanyak. Sedangkan secara terminologi, para ahli balaghah mendefinisikannya secara berbeda-beda. Namun, maksudnya tetap sama. Yang pertama, Ali Jarim dan Mustafa Amin mendefinisikannya ziyadatul lafzi 'alal ma'na li faidati, yang artinya menambahkan ungkapan terhadap suatu makna ada faidahnya. Kemudian yang kedua, Hifni Nasif mendefinisikan sebagai ta'diyatul ma'na bi'ibaratin zaidatin anhu ma'al faidati, yang artinya penyelesaian suatu makna dengan istilah kalimat tambahan dengan faidahnya. Kemudian As-Saki mendefinisikan itnab dengan istilah ada ul maksud bi aksarin min ibarati apa Pak? Bi aksara. Ada il maksud bi aksara. Ada ul maksudi bi aksara. Ada ul maksudi bi aksara min ibaratil muta'arifati, yang artinya penyelesaian suatu maksud dengan banyaknya istilah umum. Kemudian yang keempat, Al-Quzwaini mendefinisikan itnab dengan istilah ta'diyatul asli al-maradi bilafzi zaidin. Ta'diyatul asli al-maradi. Ta'diyatul asli al-maradi. Tanpa al, Mbak. Ta'diyatul asli al-maradi. Oh, ta'diyatul asli. Tul, bukan tul, Mbak. Ta'diyatu aslil maradin muradi. Oh, muradi. Ta'diyatu aslil muradi bilafzi zaidin alaihi. Bilafzin zaidin alaihi faidatin. Bilafzin zaidin alaihi lifaidati. Yang tin. Lifaidatin. Iya, yang artinya, iya. Penyelesaian asas dari tujuan dengan ungkapan tambahan yang menjadikan kalimat itu berfaedah. Kemudian
Jadi dapat disimpulkan bahwa itnab adalah menyampaikan suatu makna atau pesan dengan menggunakan ibarat atau ungkapan yang lebih panjang ataupun lebih banyak daripada makna aslinya dengan tujuan tertentu. Lanjut ke macam-macam, Bapak. Ya, silakan. Oke, macam-macam itnab. Yang pertama, menyebutkan lafadz yang khusus setelah lafadz yang umum. Contohnya seperti dalam Al-Qadar ayat 4, Tanzilul Lagi, Mbak. Ya, Pak. Salah bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul Tanazzalul Mbak. Ya, Bapak. Al-Quran. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Yang termaksud lafaz khusus adalah waruhu fiha, sedangkan yang termasuk lafaz umum adalah al-malaikah. Kemudian yang kedua, menyebutkan lafaz umum setelah lafaz khusus. Contohnya seperti dalam Quran surah Nuh ayat 28. Ya, sebentar, Mbak. Pak Ziad nanya, kenapa sih di sini alasannya kenapa ayat ini masuk dalam pembahasan itnab? Kenapa disebut itnab? Karena seluruh malaikat kan tanazzalul malaikah. Tanazzalul. Ya, tanazzalul malaikah karena seluruh malaikat disebutkan di awal. Kemudian baru waruhu fiha ini malaikat Jibril. Jadi itu Allah ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa malaikat Jibril memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, gitu Bapak. Iya. Ada yang lebih spesifik yang bisa menjelaskan kenapa ayat ini masuk pembahasan itnab? Itnab itu apa sih, Mbak? Itnab tadi apa? Mempanjangkan atau memperbanyak, Pak. Iya. Itnab itu lawan dari ijaz. Kalau ijaz itu meringkas, kalau itnab justru memanjangkan. Jadi, kenapa kalau ditanya ayat ini kok masuk contoh dari itnab? Ya, karena dengan ungkapan tanazzalul malaikatu bi'izni rabbihim itu orang sudah paham. Enggak ya? Dengan kata-kata tanazzalul malaikatu bi'izni rabbihim itu orang sudah paham. Karena malaikat Jibril yang diungkapkan dalam ayat ini, ruh itu sudah masuk ke malaikat juga. Ya. Apa Jibril bukan malaikat? Enggak, ya. Jadi Jibril itu ya masuk malaikat. Sehingga tanazzalul malaikatu bi'izni rabbihim sudah cukup. Orang sudah paham. Namun karena ada satu dan lain hal disebut dalam ta'rif tadi faidah, ya, salah satunya apa? Adalah ikram siapa? Ikram ar-ruh wa huwa Jibril alaihi salam. Ini maksudnya Allah ingin menegaskan bahwa Jibril ini beda dengan para malaikat pada umumnya karena dia boleh dibilang apa? Ya, kepalanya lah, kepala sukunya lah, yang paling senior dan seterusnya. Sehingga perlu diutarakan di sini. Waruhu fiha. Itu maksud saya, Mbak. Ya, oke. Lanjut. Iya, Bapak. Kemudian kedua, menyebutkan lafaz umum setelah lafaz khusus. Contohnya seperti dalam Quran surah Nuh ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Yang termasuk lafaz umum adalah wal mu'minina wal mu'minat, sedangkan yang termasuk lafaz khusus adalah wali walidayya. Oke. Jadi kenapa ayat ini masuk dalam pembahasan ijaz? Karena pada ayat ini Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa orang tua, kata wali walidayya, itu memiliki kedudukan yang sangat mulia jika dibandingkan dengan yang lainnya.
Kalau misalnya akan apa? Iya gitu deh Bapak. Makanya Gimana? karena pada ayat ini Allah ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa kedua orang tua pada kalimat wali walidayya ini memiliki kedudukan yang sangat mulia. Sehingga kata wali walidayya lebih dahulu disebutkan daripada kata walil mu'minina wal mu'minat. Dan itu maksudnya, Mbak. Ya. Jadi ayat ini masuk pembahasan itnab. Ya, kenapa? Tadi dikatakan menyebut lafal umum sesudah lafal khusus. Ya, menyebut lafal umum. Maksudnya apa lafal umum? Al-mu'minun wal mu'minat. Itu lafal umum. Khususnya mana? Li wali walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan. Jadi sebenarnya dengan ungkapan Rabbi fili wali walidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wala tazidil zalimina illa tabara, itu orang sudah paham. Itu Mbak. Ya. Jadi dipanjang-panjangin. Padahal ya semua kita, ya, saya, kedua orang tua saya, dan siapapun yang masuk rumah saya, itu ya semua orang bagian dari orang-orang yang beriman, ya, mukminin, mukminat gitu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa penyebutan lafal umum al-mu'minun wal mu'minat sesudah lafal khusus li wal walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan itu adalah merupakan salah satu bentuk itnab. Itu Mbak ya. Bukan wali walidayyanya. Ya. Oke, lanjut Mbak. Kemudian 3, memperjelas sesuatu yang samar-samar. Contohnya seperti Quran surat As-Saff ayat 10 sampai ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang termasuk sesuatu yang samar-samar adalah tijaratin tunjikum min adzabin alim. Sedangkan penjelasannya terdapat pada ayat setelahnya yang berbunyi tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ya. Lanjut. Lanjut Bapak. Ya, lanjut. Suatu secara 2 kali atau lebih, gunanya untuk yang pertama, menguatkan untuk memantapkan sesuatu pada hati. Contohnya seperti dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kemudian yang B, untuk menjaga agar tidak putus karena ada pemisah yang panjang. Contohnya seperti Quran surat Yusuf ayat 4 yang berbunyi Yusuf li abihi ya abati inni araitu ahada asyara. Qala ya abati inni ya abati. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kemudian yang C, untuk lebih merangsang melakukan sesuatu. Contohnya seperti dalam surat At-Taghabun ayat 14 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya, oke lanjut Mbak. Kemudian untuk yang keempat, menunjukkan cara yang sama. Contohnya seperti dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 34 sampai 35 yang berbunyi
Aula laka fa'aula. Thumma aula laka fa'aula. Kemudian nomor 5, i'tirad, yaitu membuat kalimat penyela atau jumlah muta'aridah antara bagian dari satu kalimat atau Mbak, jumlah muta'aridah sama mu'taridah itu beda, Mbak. Kalau jumlah muta'aridah itu kalimat yang saling bertentangan. Kalau jumlah mu'taridah itu adalah kalimat penyela. mu'taridah. Ya. Kalimat mu'taridah antara bagian dari satu kalimat atau antara dua kalimat yang saling berhubungan dalam maknanya. Tujuannya yang pertama untuk tanzih atau mensucikan. Contohnya seperti dalam Quran surat An-Nahl ayat 57 yang berbunyi wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu walahum ma yashtahun. Kemudian yang B, atau yang kedua, untuk lebih menguatkan. Contohnya seperti dalam Quran surah Luqman ayat 14. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. daripada dibaca ayatnya, mending dibaca penjelasannya. Oh iya, Ya, Iya. oke. Karena kita tidak sedang belajar tajwid, ya. Kita sedang belajar bagaimana memahami unsur sastra balaghah dalam ayat Al-Quran. Daripada baca ya ja'alun, kalau misalnya waktunya cukup nggak apa-apa, waktunya sudah mepet, jadi langsung baca penjelasannya. Toh di situ juga ada persinggungan dengan ayat. Oke, lanjut. Baik, Bapak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alvina Suwandi. Baik, yang selanjutnya yaitu iwal, yaitu mengakhiri kalimat dengan suatu lafaz untuk maksud tertentu. Padahal makna kalimat itu sendiri telah sempurna tanpa lafaz itu. Contohnya seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 212. Nah, yang termasuk iwal adalah biwayri hisab, karena tujuannya untuk mubalaghah atau menguatkan kalimat sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, tazil, yaitu mengiringi suatu kalimat dengan kalimat lain untuk menguatkan apa yang tersurat atau mantuk atau yang tersirat, mafhum dari kalimat pertama. Dan terdapat dua macam. Yang pertama, berlaku seperti kalimat perumpamaan, kalam masal, karena pengertiannya berdiri sendiri. Contohnya seperti dalam Quran surah Al-Isra ayat 81. Dalam ayat ini lafaz al-haqqu adalah Islam, sedangkan lafaz al-batil adalah kufur. Kemudian yang kedua, tidak berlaku seperti kalimat perumpamaan, kalam masal, karena pengertiannya berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Contohnya seperti dalam Al-Quran surah Saba ayat 16. Balasan yang dimaksud ayat ini telah disebutkan pada ayat sebelumnya. Yang kedelapan, ihritas, yaitu menghadirkan suatu kalimat untuk menghindari timbulnya salah paham terhadap pengertian. Itu terbalik, Mbak. Ihtiras. Oh iya, baik Bapak. Yang kedelapan, ihtiras, yaitu menghadirkan suatu kalimat untuk menghindari timbulnya salah paham terhadap pengertian yang dimaksud sebenarnya. Contohnya, penjelasannya ayat itu menyebut 5 orang mukmin pengikut Abu Musa al-Asy'ari. Ketika disebut azillatin 'alal mukminin, akan timbul pengertian yang salah, yaitu perbuatan merendahkan diri karena adanya kelemahan. Kemudian ditolak dengan kalimat a'izzatin 'alal kafirin, dengan maksud bahwa pengikut Abu Musa al-Asy'ari ternyata orang-orang yang kuat. Oke, lanjut. Next. Selanjutnya pengertian itnab. Itnab secara etimologi adalah masdar yang berasal dari fi'il atau naba. Salah itu Mbak ya. Ya, Pak. Yang berarti memanjangkan atau memperbanyak. Itnab secara terminologi adalah mengungkapkan suatu makna dengan ungkapan atau kata-kata yang lebih panjang dari isi kandungan maknanya untuk tujuan yang berfaedah. Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin mendefinisikan
Iltinab adalah penambahan lafaz sesuai makna karena suatu kaidah. Jika penambahan itu tidak ada signifikasinya dan tidak tertentu dinamakan tatwil, sedangkan yang tertentu disebut hasywu. Dapat disimpulkan, iltinab adalah menyampaikan suatu makna atau pesan dengan menggunakan lafaz lebih panjang dan banyak daripada makna asalnya dengan tujuan yang berfaedah. Iltinab adalah antonim dari ijaz. Ya. Ya, silahkan. Ya, Mbak. Kak Eva. Halo. Selanjutnya, macam-macam itnab dan contohnya. Yang pertama, zikrul khos ba'dal am, atau menyebutkan lafaz yang khusus setelah lafaz yang umum. Hal ini berfaedah untuk mengingatkan kelebihan sesuatu yang khas itu. Contohnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Pada ayat ini, ayat di atas berfaedah untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang khusus, yaitu sholat wusta, lebih utama daripada yang umum atau sholawat, sehingga keduanya memakai ungkapan yang berbeda dan seakan-akan merupakan sesuatu yang lain dari sebelumnya. Yang kedua, zikrul am ba'dal khos, atau menyebutkan lafaz yang umum setelah lafaz yang khusus. Hal ini berfaedah untuk menunjukkan keumuman hukum kalimat yang bersangkutan dengan memberi perhatian tersendiri terhadap sesuatu yang khas itu. Contohnya dalam Quran Surat An-Nuh ayat 28, dalam ayat ini Allah menyebutkan lafaz al-mu'minin wal mu'minat. Yang keduanya lafaz umum, mencakup orang-orang yang disebut pada lafaz-lafaz sebelumnya. Next, Kak. Lanjut, Mbak. Yang ketiga, al-idah ba'dal ibham, atau menyebutkan lafaz yang jelas maknanya setelah menyebutkan lafaz yang maknanya tidak jelas. Hal ini berfaedah mempertegas makna dalam memperhatikan pendengar. Contohnya dalam Surat Al-Asy'ara, dalam ayat ini terdapat itnab dengan al-idah ba'dal ibham karena penyebutan kata bi an'amin wa banin merupakan penjelasan bagi lafaz bima ta'lamun. Yang keempat, tikror atau mengulangi penyebutan suatu lafaz. Hal ini berfaedah seperti untuk mengetuk jiwa pendengarnya terhadap makna yang dimaksud, untuk tahasur atau menampakkan kesedihan, dan untuk menghindari kesalahpahaman karena banyaknya anak kalimat yang memisahkan unsur pokok kalimat yang bersangkutan. Contohnya, Quran Surat Al-Kautsar ayat 3 dan 4. Pada ayat tersebut, terdapat pengulangan kata kalla saufa ta'lamun. Pengulangan tersebut untuk faidah penegasan peringatan ta'kidul inzar. Next slide. Baik, Ini sudah Mbak tadi sampaikan. Oke, skip. Sama contohnya. Ini juga sama contohnya. Oke. Terakhir, kelas C. Baik, pengertian itnab. Itnab bisa diartikan sebagai memperpanjang kata-kata. Sama, Mbak, ya? Iya, ayat-ayatnya juga sama semua, Pak. Iya, ada yang beda nggak? Sepertinya sama, Pak. Ada yang sama dengan kelas A, ada yang sama kelas B. Oke, ayatnya sudah dibahas semuanya ya. Coba terus lanjut. Oke. Qadaina ilaihi dzalikal amr. Nah, ini belum nih, Mbak. Silahkan disampaikan. Yang ketiga, al-idah ba'da ibham, memberikan penjelasan setelah yang samar untuk memperkuat atau menentukan makna yang ada di pikiran para pendengar atau menyebutkan lafaz yang jelas maknanya setelah menyebutkan lafaz yang maknanya tidak jelas. Hal ini berfaedah mempertegas makna dalam perhatian pendengar.
Contoh dalam surah Al-Hijr ayat 66. Penjelasan dari bagian lafaz al-amr yang disebut sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menambah ketegasan makna di hati pendengar dengan disebutkan dua kali. Pertama secara umum dan kedua dengan tegas. Ya, jadi an-nadabira ya, an-nadabira haula'i maqtu' muslihin itu merupakan penjelasan dari kata amr, al-amr. Waqadayna ilaihi dzalikal amra. Apa yang dimaksud dengan sesuatu itu, perkara itu? Ya, yaitu an-nadabira haula'i maqtu' muslihin. Waqadayna ilaihi, dan telah kami tetapkan ilaihi kepada Nabi Lut dzalikal amra. Ya, takdir dan kehendak Allah. Ya, bisa diganggu gugat. Apa itu? Wujudnya adalah an-nadabira haula'i maqtu' muslihin, bahwa mereka kaumnya Nabi Lut itu akan ditumpas maqtu' muslihin pada waktu subuh saat mereka lagi terlelap di tidur. Ya, oke. Lanjut. Adakah yang lain? Sama? Sama kelas B. Lanjut, Mbak. Ini juga sama, Pak. Sama Ya, kelas B. qiraat ini belum. Udah ada tadi. Belum. Ayatnya sama, Pak, sama kelas B. Oh, sama. Oke. Tajil juga sama. Ya. Baik. Oke. Baik, adik-adik sekalian, dari sini ada pertanyaan. Terima kasih untuk para makalah. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya pikir dari gabungan ketiga materi ini, pembahasan tentang al-qasr dan al-ijaz, al-ijaz dan al-itlaq cukup jelas ya. Nanti bisa dibaca-baca kembali. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Ziyad cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, sama-sama.